Ya, oke. Halo guys, perkenalkan nama saya Maximiliano Lanit, bisa dipanggil Maxi. Saya akan menceritakan kepada teman-teman tentang pengaruh positif dan negatif bermain game Free Fire. Kita masuk kepada sejarahnya. Ya, sejarah game Free Fire. Game Free Fire sendiri didirikan oleh pengusaha muda sukses yang bernama Forrest Lee. Dia merupakan salah satu orang paling kaya di dunia ini. Bahkan dia juga telah mempunyai kekayaan yang sangat tinggi. Forrest Lee juga telah berhasil mempunyai 13,8% share yang memang berbasis di dalam negara Singapura. Maksudnya itu dia mempunyai 13,8%, dia menangani itu di dalam game-game online. Ya, Free Fire baru-baru ini mencapai rekor baru untuk pengguna aktif sebesar 80 juta pemain secara bersamaan. Pengaruh positif. Ternyata bermain game Free Fire juga mempunyai manfaat positif yang cukup banyak. Ya, kita masuk kepada yang pertama. Ya, yang pertama adalah mengasah otak. Bermain game online seperti Free Fire itu kita bisa mengasah otak kita untuk strategi dan logika untuk menghadapi setiap misi atau level yang ada pada game tersebut. Skill yang ditingkatkan dalam setiap level dapat membuat kamu terbiasa untuk mengambil keputusan saat menghadapi pilihan sulit di dalam dunia nyata. Jadi setiap skill-skill dalam game itu yang kita gunakan, kita akan terbiasa dalam menghadapi setiap permasalahan atau apapun yang kita hadapi di dalam dunia nyata. Yang kedua adalah mengembangkan otak kanan. Otak kanan mengatur kreativitas, inovasi, gambaran, dan lain-lain. Nah, bermain game Free Fire bisa meningkatkan kemampuan otak kanan ini. Kemampuan menyusun strategi dan penggambaran akan terlatih saat bermain game. Bayangkan jika kamu terapkan kemampuan kamu di dalam dunia nyata, kamu bisa mengeluarkan ide-ide yang berbeda daripada yang lain. Jadi, contohnya itu ketika dalam suatu kumpulan ada yang mengeluarkan ide, jadi kita juga bisa mengeluarkan ide-ide tetapi tidak sama, tapi mengeluarkan ide yang berbeda daripada yang lain. Lanjut ke yang ketiganya. Ya, yang ketiga ialah menghilangkan stres. Tujuan utama bermain game adalah sebagai hiburan. Jadi kita kalau bermain game itu untuk menghilangkan stres, contohnya kita sedang belajar, kerjain tugas udah 2 jam, udah pusing, kita bisa pakai untuk main game untuk menghilangkan stres kita. Jadi kalau kita udah main game, kita tidak perlu main lama-lama. Jadi main beberapa menit secukupnya. Jika kita merasa otak kita udah mulai happy atau udah mulai enggak stres lagi, kita bisa melanjutkan pekerjaan yang kita lakukan dan otak kita akan merasakan rangsangan, akan mendapatkan rangsangan-rangsangan yang baru atau ide-ide yang baru. Ya, kita masuk di yang nomor 4, melatih kerjasama tim. Game jenis multiplayer seperti Free Fire, ini pastinya kita membutuhkan kerja sama tim. Kerja sama tim tidak hanya dilatih saat bekerja, tetapi juga ketika kita bermain game bersama teman atau kerabat lainnya. Game tersebut tidak akan menarik, tidak akan merasa seru jika kita bermain hanya sendirian atau seorangan. Bermain game lebih menantang dan menimbulkan keceriaan jika bermain bersama teman atau keluarga. Ya, jadi kalau kita bermain sendiri itu rasanya itu tidak enak, boring gitu rasanya. Jadi lebih baik itu lebih senang atau lebih menyenangkan kita bermain bersama teman-teman kita atau keluarga yang kita kenal. Lanjut di nomor 5, melatih kemampuan berbahasa Inggris. Jadi di setiap game itu dia mempunyai bahasa-bahasa tertentu. Kalau di game Free Fire ini dia menggunakan bahasa Inggris. Setiap game pastinya mempunyai stories yang berbeda-beda. Di tiap game kamu akan menemukan banyak dialog, pernyataan, pernyataan dan keterangan yang menggunakan bahasa Inggris.
game bisa menjadi alternatif untuk kita bisa belajar bahasa Inggris. Oleh sebab itu, kamu pasti harus mencari tahu setiap keterangan dan cerita yang diungkapkan dalam game yang dalam berbahasa Inggris yang kita tidak mengerti. Jadi kita bisa, contohnya kalau kita tidak bisa bahasa Inggris atau tidak mengerti, satu, kita bisa menggunakan Google Translate. Jadi Google Translate bisa membantu kita supaya kita bisa mengetahui arti dari bahasa Inggris yang kita tidak mengerti itu. Lanjut di nomor 6, yaitu melatih kesabaran. Ya, ini menjadi momok yang penting dalam bermain game. Musuh dan level dalam permainan akan mengasah kesabaran kamu. Jika kamu sudah capek, lebih baik kamu beristirahat sejenak, jangan melanjutkan. Nanti kalau sudah capek, makin terus-terus bermain, jadi kita akan merasa lemah gitu, badan kita lemah sendiri, capek, pegel-pegel. Ya, karena itu jika kamu lanjutkan, kesabaran kamu akan habis dan game menjadi tidak menyenangkan lagi. Bahkan bisa mengakibatkan frustasi. Jadi lebih baik jika kayak yang pertama kita udah capek, jadi lebih baik kita istirahat untuk menenangkan pikiran atau supaya lebih fit lagi dalam bermain yang game yang selanjutnya. Lanjut di nomor 7, yaitu menghasilkan uang. Bermain game juga bisa menghasilkan uang. Caranya dengan mengikuti kompetisi game atau turnamen yang diadakan. Biasanya kompetisi seperti ini berhadiah uang tunai yang sangat menggiurkan para pemain-pemain. Jadi, bermain game tidak selalu identik dengan membuang-buang waktu dan uang. Dan juga kita bisa mendapatkan uang melalui akun game kita sendiri. Jadi kita kalau bermain game, contohnya itu bajunya udah bagus dari season pertama. Dan kalau nanti jika kita udah bosan atau udah tidak mau main lagi, kita bisa jual akun itu. Dan akun itu bisa berharga. Contohnya kalau akunnya mau dijual, ditawarin berapa uang, contohnya 150.000. Kalau orang lihat yang mau beli itu bagus, dia bakal beli berapapun harganya. Kalau dia suka, dia juga akan beli. Jadi akun-akun kita bukan dipakai begitu-begitu saja untuk dibuang-buang, tetapi kita bisa gunakan akun itu sebagai modal kita untuk berikutnya. Ya, kita lanjut di nomor 8, membangun sifat optimis. Kamu pastinya bermain untuk tujuan tertentu, mulai dari menyelesaikan misi ataupun mengalahkan lawan. Sikap positif juga dibutuhkan agar kamu selalu optimis dalam setiap permainan. Selain itu, jika kamu kalah, pasti kamu akan mencoba lagi agar menang dari level tersebut. Betul atau bukan? Tanpa kamu sadari, pastinya kamu mempunyai sikap optimis dalam setiap game yang kamu mainkan. Jadi sikap optimis yang ada dalam kita itu seperti main game pertama kita kalah. Kita ingin untuk kita menang, jadi kita harus main terus sampai kita bisa menang. Kalau kita udah menang, baru kita bisa puas atau lanjut ke game berikutnya. Nah, itu sudah membuktikan kita mempunyai sifat-sifat optimis. Ya, sekarang kita masuk kepada yang ke-9, ialah menambah teman. Untuk game online seperti Free Fire, PUBG, Mobile Legends, dan game-game yang lainnya, kamu akan bertemu dengan orang yang tidak kamu kenal dalam setiap permainan. Di sana kamu harus bersama meraih kemenangan, dan tanpa kamu sadari, tanpa kamu pikir panjang, kamu harus akrab dengan orang lain. Oleh karena itu, kamu harus bekerja sama untuk memenangkan setiap gamenya. Nah, ternyata game ada juga unsur sosialnya ya. Ya, jadi kita kalau bermain game itu ada mode-modenya. Ada mode solo atau sendiri, ada mode duo atau 2 orang, dan ada mode squad. Jadi kalau kita mau main squad, kita sendiri nih. Jadi kita main, nanti kita ketemu sama orang-orang yang kita tidak kenal, contohnya dari Jakarta, Depok bisa. Jadi kita ketemu. Jadi kan kita belum kenal nih satu sama lain. Jadi kita harus berusaha gimana pun caranya. Kita harus menang. Dan itu salah satu cara yang paling biasa dipakai sama orang-orang itu. Yang pertama adalah berkenalan supaya lebih akrab bermain. Nanti
kalau kita mau kenalan kan lagi disiapin itu mikrofon dari gamenya, jadi kita tinggal nyalain mikrofonnya, ya udah kita tinggal ngomong, otomatis dia juga mendengar, jadi saling timbal balik perbincangan. Jadi kalau mau perkenalan bisa juga, nanti mau berteman lebih jauh lagi tinggal ya main bersama aja terus gitu. Ya, kita masuk kepada yang terakhir, memperbaiki mental. Dengan banyaknya game yang kamu mainkan, tanpa kamu sadari, seperti mengikuti terapi mental, kamu akan memiliki mental yang kuat. Kamu akan jadi orang yang tidak banyak ngomong dan bisa memecahkan sebuah masalah dengan santai atau slow. Semua itu terlatih dari game yang kamu mainkan. Jadi tanpa kita sadari, kita mental kita yang tadinya lembek atau cepet nangis, cepet cengeng, kalau kita main itu kan kita perlu sabar. Jadi kita menghadapi itu sudah mulai menimbulkan atau meningkatkan mental kita yang tadinya dibuat sedikit langsung nangis. Ketika kita bermain atau game-game yang bagus itu, kita akan kayak seperti mengikuti terapi mental supaya mental kita menjadi kuat. Ya, tadi kita telah mempelajari tentang pengaruh positifnya. Sekarang bukan hanya pengaruh positif yang ada pada game Free Fire, tetapi juga ada game Free Fire itu mempunyai pengaruh negatif. Orang yang kecanduan bermain game ini akan lupa waktu dan aktivitas yang seharusnya ia kerjakan. Misalnya pada anak-anak, dia akan sering tidak masuk ke sekolah karena matanya mengantuk main game Free Fire semalaman. Dari malam sampai pagi itu dia main terus. Jadi ketika untuk masuk ke sekolah, dia udah ngantuk, jadi dia tidak masuk sekolah. Orang yang terlalu berbanyak main game dan tidak ada waktu bagi dia untuk beristirahat dan nantinya banyak berpengaruh kepada matanya dan juga bisa membuat dia untuk melupakan setiap aktivitas yang sering ia lakukan di rumahnya. Ada beberapa pengaruh negatif bagi para player game ini. Ya, kita masuk kepada yang pertama. Dampak negatif bagi anak-anak. Dan inilah dampak-dampak negatif yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah putus sekolah. Anak-anak yang kecanduan memainkan game online seperti Free Fire akan berdampak pada putus sekolah. Hal ini dikarenakan dia main game sampai larut malam sehingga akan malas untuk pergi ke sekolah di besok hari. Walaupun dia berangkat ke sekolah, di sekolah dia tidak akan bisa menangkap pelajaran dari guru karena matanya sangat mengantuk, akibatnya dia bisa tertidur di dalam kelas. Lanjut di nomor 2 yaitu mata akan cekung dan badan akan kurus. Semakin malam, maka akan semakin seru untuk main game ini dan akan lupa pada waktu tidurnya. Mengapa? Karena kalau siang atau pagi itu banyak jaringan yang dipakai oleh kantor-kantor, perusahaan-perusahaan. Jadi kalau malam kan mereka udah pada tidak kerja lagi. Jadi jaringannya makin lancar atau biasa disebut itu kayak aliran sungai, jadi lancar terus. Orang yang tidak cukup tidur akan berdampak pada mata akan cekung atau di bawah mata ini akan hitam dan tubuhnya akan menjadi lebih kurus. Kalau badannya tubuhnya kurus itu contohnya dia udah mainnya dari pagi sampai siang, itu paginya nggak makan, siang nggak makan, sore juga nggak ikut makan. Jadi lama kelamaan tubuhnya lemas, badannya jadi kurus, jadi cepat kena penyakit. Ya, ini yang ketiga, mudah terkena penyakit. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di yang bagian nomor 2. Orang yang udah kecanduan main game online Free Fire akan lupa segalanya, seperti waktu istirahat, waktu makan, apalagi dengan waktu tidur. Oleh sebab itu, mereka akan mudah terserang penyakit karena kondisi tubuhnya lemah. Seperti yang tadi saya jelaskan, jadi kalau kita udah kecanduan, kita akan lupa untuk waktu istirahat kita. Tidur siang kita tidak pernah lagi
Waktu makan kita akan lupa. Makan siang mama sama papa keluarga udah makan, kita belum makan, kita masih dalam kamar, masih main game. Dan waktu tidur, malam bukannya tidur, malah main game sampai pagi. Jadi jika kita seperti itu terus menerus, badan kita jadi lemah karena kurang makan, dan matanya juga seperti tadi akan cekung dan akan mengantuk. Dalam jika sekolah juga pasti ngantuk, jadi tidak bisa menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Lanjut di nomor 4. Di nomor 4 ini akan menjelaskan tentang menjadikan anak tersebut sebagai anak durhaka. Percaya atau tidak bahwa game Free Fire bisa menyebabkan anak menjadi durhaka kepada orang tuanya. Misalnya, apabila kuota internet mereka sudah habis, maka mereka akan meminta uang kepada orang tua untuk membeli kuota internet. Jika orang tua tidak memberikan, maka dia akan marah dan bisa juga dia akan mengancam orang tuanya sampai ingin membunuh. Jadi game ini juga bisa membuat anak-anak itu jadi durhaka kepada orang tuanya. Dari pertamanya itu suka menghargai sama orang tuanya, lama-kelamaan udah keseringan main game, jadi anak itu udah mulai marah, bentak-bentak orang tuanya kalau paketnya sudah habis dan orang tuanya tidak isiin, jadi dia akan marah sama orang tuanya. Ya, yang tadi dampak negatif bagi anak-anak. Sekarang ada dampak negatif bagi orang dewasa. Bukan hanya anak-anak saja, game online Free Fire juga berdampak buruk bagi orang dewasa. Yang pertama, mengganggu efektivitas dalam bekerja. Sama halnya seperti pada anak-anak, orang dewasa pun juga bisa memainkan game online ini sampai larut malam, sehingga mengganggu aktivitas di tempat pekerjaan dan akan menurunkan efektivitas dalam bekerja dan akan berisiko diberhentikan dari tempat pekerjaan. Jadi bukan hanya anak-anak yang akan kecanduan dalam bermainkan game online seperti Free Fire, tetapi orang dewasa juga bisa. Dan jika orang dewasa itu bermain seperti anak-anak sampai larut malam, besoknya kerja, dia ngantuk tempat kerja, dikasih tugas sama bos tidak dikerjakan, pasti bosnya lama-kelamaan marah, bosen sama dia, lihat tingkah-tingkah laku dia, ya udah terpaksa bosnya itu bisa langsung saja pecat dia karena bos itu mempunyai wewenang untuk mengatur dia karena dia adalah bawahan bosnya. Jadi jika bosnya udah bosan atau melihat dia keseringan seperti itu, bosnya bisa langsung saja memecat dia dari tempat pekerjaan tersebut. Ya, terima kasih bagi teman-teman yang telah mengikuti apa yang telah saya sampaikan dari awal. Ada pesan untuk teman-teman, jangan terlalu keseringan untuk bermain game karena itu akan merusak tubuh Anda sendiri. Jika Anda ingin menjaga dan merawat tubuh Anda sendiri, boleh bermain game, tetapi ingat akan waktu istirahat Anda. Terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi bekal bagi kita di masa-masa yang akan datang. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.